buat teman-teman semua yang mau beli senter kepala, rekomendasi saya seperti ini: beli senter yang Android. Dan ini untuk waktunya ya beda. Ini 50 watt, sedangkan ini 150 watt. Tetapi untuk pencahayaannya itu sama, cuma beda dari bundaran saja. Bundarannya saya coba ya. Kalau menurut saya ini bagus sih, lumayan, bentuknya juga kecil, enak dipegangnya ketimbang yang pakai macam ini. Ini kekurangannya bagi saya ya, dia pakai dimmer itu, jadi diputar itu baru bisa nyala. Nah, bisa disesuaikan untuk cahayanya. Nah, ini cahaya paling redupnya itu bisa dilihat mungkin. Paling redup. Sebentar ya. Saya putar-putar. Nah, itu mentok itu pencahayaan. Pencahayaannya sudah mentok. Mari kita lihat bersama ya. Ini 50 watt. Yang ini 150 watt. Untuk jangkauannya bagi saya sama. Cuma beda di bundaran. Tapi kalau untuk cahaya sama. Lihat di video ini sebetulnya cahayanya tidak berapa kentara begitu. Tapi kalau untuk realnya ini sangat-sangat kentara. Ini pencahayaannya ini sama, ini kalau untuk terangnya ini sama. Cuma beda di bundaran. Yang kecil ini lebih besar, sedangkan ini lebih kecil. Jadi untuk jangkauan jauhnya kemungkinan lebih jauh ini. Ini kan khususnya untuk senter selam ini, senter menyelam. Kita baca di deskripsinya. Cuma sedikit tantangan juga sih bagi saya. Nah, bisa dilihat ini senter yang apa ini? Ini recommended juga sih sebetulnya. Hampir sama sih. Ini bahannya metal semua. Mana? Metal semua ini bahan. Bahannya metal, terus ini dilengkapi baut-baut. Jadi kapan-kapan ada perbaikan itu bisa dibuka. Dan ini bukan untuk senter selam atau apa. Ini enggak ada pemberitahuannya anti hujan apa, enggak ada. Tetapi dari sisi bentuknya sendiri ini anti hujan juga sebetulnya, karena dari karet-karetnya, dari kerapatannya, detailnya semua itu bagus. Nah, metal semua ini, metal. Yang tidak metal cuma yang ini kayak metal tapi campuran plastik. Ini ada
sejenis campuran plastiknya, sedangkan yang ini metal full, yang di sini dan di sini metal full ini dan di sini. Untuk dari segi bentuk sangat kecil ya, enak sekali ketimbang ini besar sekali. Ini bisa ya, jadi begini. Nah, bisa dilihat kan besarannya yang mana. Kita baca di sertifikasinya, coba, karena kita juga sebetulnya senter itu bukan cuma membaca detailnya saja. Nah, macam ini kuat 150, lab 40 chip XPG, baterai lithium 2 PCS, kapasitas 3,7 volt, waktu pengecasan 4 jam, tahan hingga 25 jam, dan seterusnya. Yang lebih utama yang itu. Nah, sedangkan yang ini kan cuma 6000 mAh, ini kan 9000 mAh. Nah, ini kan 50 watt, sedangkan yang ini 150 watt. Bagaimana mungkin daya lampu 50 watt, kapasitas baterai 9000, lama pengisian 20 sampai 24 jam, lama pengguna 7 sampai 20 jam, tahan hingga 20 menit. 7 sampai 20 jam 9000 mAh. 7 ya, 7 sampai berapa tadi, 20 jam. Sedangkan yang ini baterainya lebih kecil, wattnya lebih besar, 150 watt. Kalau jadi dibandingkan ini ya lebih dari 2 kali ya untuk keterangannya. Tapi di sini tahan hingga 25 jam, baterainya 6000 mAh. Ini tahan hingga 7 sampai 20 jam. Nah, ini wattnya kecil, tidak begitu terlalu lama tahannya. Sedangkan yang ini baterai kecil, wattnya lebih besar. Kenapa bisa? Ini lebih lama penggunanya di manual boxnya ini. Nah, jadi di situ kejelian untuk pembeli senter. Bagi saya itu harus jeli. Tetapi bagi saya untuk recommended, ini senter yang bagus sebetulnya. Ya, cocok lah. Ini bisa dipakai nyelam ya. Ini saingannya dengan senter Tesla. Kalau senter Tesla itu sendiri kan wattnya paling tidak berapa ya, 20 sampai 10 watt, itu pun harganya lebih 200. Nah, sedangkan yang ini kemarin saya beli berapa, cuma kalau enggak di atas dari 100.000, di bawah 100.000. Yang jelasnya ada salah satu dari sini saya belinya itu di bawah 100, ini kayak kalau enggak salah ya, di bawah 100. Jadi bagi saya untuk teman-teman angler yang mau membeli senter kepala, recommended saya ini, recommended untuk pemancing. Karena kenapa?
Kalau pemancing itu kan kita tidak terlalu membutuhkan pencahayaan yang begitu terang ya, apalagi di saat suasana kita tidak memakai lampu. Biasanya kita cuma membutuhkan cahaya-cahaya kecil untuk melihat sedikit pandangan, entah dari cara memasang umpan atau segala macam. Ini versi di laut ya, versi di laut untuk menggunakan sampan. Nah, sedangkan yang ini bagusnya bisa diputar ya, setelah untuk pencahayaannya ketimbang yang lain kan biasanya tombol on off nya itu ditahan gitu. Tapi kalau ini enggak, cuma satu kelemahannya kemungkinan yang ini nih tidak begitu tahan ya, tidak begitu tahan. Karena kenapa? Itu ya, dimmer itu rentan, mudah sekali dia rusak. Jangankan itu, saklar macam bawahannya macam ini, kadang-kadang itu cuma baru pemakaian 2 tahun itu udah KO sudah ya, KO. Jadi kalau untuk mungkin mancingnya di rawa-rawa ataupun berkebun begitu, ataupun yang halnya tidak terkait dengan berenang, rekomendasi saya ini. Karena kenapa? Pencahayaan dia lebih lebar. Pencahayaannya lebih lebar, kemudian saya kira ini untuk wattnya bukan 150 watt, 100-nya itu dihilangkan, 50-nya dipakai ya, karena untuk keterangannya itu ini agak kalah sedikit ketimbang yang 50 watt, lebih terang sedikit ini, pencahayaannya bisa tembus gitu. Tapi kalau untuk segi bulat itu lebih besar yang ini. Jadi biarpun sebetulnya bukan senter apa ya namanya itu, untuk anti hujan, biarpun senter macam ini bukan senter anti hujan ini, itu tidak jadi masalah dipakai dalam keadaan hujan, sebetulnya tidak jadi masalah. Cuma kalau untuk senter-senter biasa itu rentan sekali kacanya tergores itu, apalagi sejenis senter ini. Nah, senter ini rentan sekali dia tergores. Di sini ada baret-baret, biasanya itu menghalangi pandangan, terus kelihatannya senter jelek sekali begitu. Tapi kalau untuk digunakan memanah ataupun hal-hal kegiatan di atas air begitu, rekomendasi saya ini. Rekomendasi saya, kalau untuk uang pas-pas ataupun uang ya artinya maunya beli senter untuk sekali saja, recommended beli ini aja ya, beli ini aja. Dari salah satu senter ini dengan senter yang ini adalah ini untuk pengecasannya lebih
cepat, memang betul lebih cepat ketimbang yang ini ya mungkin lama ya, kira-kira berapa tadi, bentar, 20 sampai 24 jam lama. Di situ juga misalnya lama, kita juga bisa berpikir kenapa begitu. Biasanya untuk baterai kecil ya, baterai kecil itu dicasnya itu lebih cepat pengisiannya ketimbang yang baterai besar. Ini 6.000, ini 9.000. Nah, lantas memang ini lama pengecasannya. Cuma perlu juga diketahui, biasanya untuk lama pengecasan itu terkadang-kadang baterainya itu dia lebih awet, senternya lebih awet begitu. Nah, dari si baterai. Tapi untuk kebesaran itu, kalau saya, walaupun saya tidak baca mAh atau begitu kapasitas baterainya, saya bisa tahu dengan kalkulasi cara-cara ketahanannya begitu, pencahayaannya segala macam. Dan ini bukan full 150, 50 watt saja, paling tidak di bawah 50 watt sedikit, 48 watt atau begitu, karena ini 50 watt ini lebih terang. Ini misalnya senter itu dinyalakan dua bersamaan, cahaya senter ini ke sini, ini kalah, ini bisa menembus, misalkan digerakkan di dalam cahaya tersebut, itu masih kelihatan sekali. Tapi kalau untuk di video ya kurang begitu detail ya. Jadi gitulah, kalau ada uang tidak usah beli senter mahal, macam beli senter diving begitu harganya sampai 500-an. Tidak usah. Ini sangat rekomendasi sekali senter yang saya pakai. Ya kemungkinan kalau untuk keawetannya tergantung juga dari pemakaian. Biasa juga untuk pemakaiannya bagus, tetapi rata-rata senter kepala itu semuanya awet. Ada yang sampai di atas 5 tahun, lebih 10 tahun begitu. Nah, cuma ini yang kalah rata-rata saklarnya biasa rata-rata yang kalah. Kemudian senter-senter yang awet itu kadang-kadang itu susah bukanya, susah cara bukanya karena di lemnya seperti ini ada lem khususnya. Jadi kalau saya itu biasanya mau buka senter seperti ini, di pinggirnya itu saya kasih minyak angin untuk anak-anak itu. Nah, ataupun saya rendam di solar begitu. Kalau itu senter anti air, bisa dipakainya lama. Kalau saya sudah rendam, saya ambil sedikit di sini, kita sedikit
apa ya, kasih goresan begitu. Jadi kalau untuk mau membuka senter itu pasti ada cacatnya, kebanyakan begitu. Karena lemnya kuat dia. Beda ini kawetannya ini ya, saya kira kalau umur 45 begitu ataupun 50-an, ini senter seumur hidup sudah. Kalau umur yang sekian ya 50 lebih begitu ataupun 45, ini senter seumur hidup dia, ini cocok sudah dia pakai begini. Untuk rumahan juga bagus, kebun juga bagus, tapi kalau untuk dipakai di kebun ini cocok, sebetulnya cocok. Karena kenapa? Kalau di kebun kan dia pandangannya tidak begitu terlalu jauh ya, karena ada penghalang pohon apa segala macam. Kita biasanya lebih membutuhkan senter yang apa ya, menyebar begitu kalau untuk di kebun ini. Kalau untuk prediksi jauhnya ini paling bisa 700 meter begitu, karena dia lebar. Kalau ini bisa sampai 1 kilo ini lebih kayaknya, karena apa, semakin kecil bulatan mata senter itu semakin jauh juga sorotnya, semakin jauh. Tapi ini kan dia punya kepala besar ini ketimbang yang ini, kepalanya kecil, ini kepalanya besar, cuma dia fokus kecil, ini enggak, dia agak lebar begitu. Kalau untuk kelebarannya mungkin 2 kali setengah lah, lebih dari senter ini begitu. Kalau untuk senter juga kita dulu pernah pakai senter Mitsuyama ya, Mitsuyama itu cuma kalau untuk produk Mitsuyama dia terangnya putih saja, mirip dengan lampu-lampu biasa ya. Nah, sedangkan macam senter ini terangnya itu putih, cuma ada kayak macam warna-warna biru begitu, kayak ada ultravioletnya begitu. Nah, itu senter yang bagus sekali itu kalau bagi saya, bagus. Karena kenapa? Cahayanya kalau ada macam cahaya biru-birunya itu tajam sekali, itu tajam terus terang, itu sangat terang. Kalau untuk produk Mitsuyama ya, kapasitas 80 watt. Iya, saya kemarin itu ada 80 watt. Itu kemungkinan tidak sampai 80 watt. Pemakaian belum sampai 1 jam, cahayanya sudah redup. Pokoknya 4 jam itu mentok sudah ndak bagus lagi penglihatan itu kalau produk Mitsuyama ya. Tapi kalau untuk Lubi itu biasanya apa yang dipaparkan di manual boxnya itu biasa sesuai ya, entah dari ketahanannya, entah dari pengecasannya ataupun baterainya ya, begitu dia punya ketahanan. Kalau untuk
Kiseki saya sendiri belum pernah pakai Kiseki. Kiseki mahal-mahal semua, mahal-mahal, kemudian produknya begitu-begitu saja. Ada yang harganya 500.000 ya, baterainya 1100 mAh. Dia berpisah ini antara ini, artinya lain di kepala, di baterainya itu lain, jadi kita harus pakai colokan seperti cas ini, cas senter itu, jadi kelihatan ribet. Terus dia punya kepalanya itu besar itu. Nah, kemarin saya tidak jadi ambil itu karena terlalu ribet. Saya carinya memang yang simple. Tadinya saya kira ini tidak seperti ini kecilnya, tetapi di luar dari dugaan saya sangat puas dengan bentuk dari bahan apa segala macam. Saya puas dengan yang ini. Cuma saya tidak puas karena wattnya itu 150, tetapi kenyataannya tidak. Ini 100-nya dihilangkan, 50-nya ya kemungkinan, sedangkan 50 ini kemungkinan juga di bawah dari itu. Ya, saya pakai mungkin ini karena saya tidak ada alat. Saya cuma pakai perhitungan saja ataupun kebiasaan yang kita pakai, karena kita juga sudah biasa memakai senter, jadi otomatis kita tahu, oh terangnya ini sekian bisa tahan sekian, begitu. Saya contoh sederhana, ini bisa tahan hingga 25 jam. Yuk menganggap 25 jam berarti kita ambil rata-rata 6 jam, taruhlah 6 jam itu dalam kondisi cahayanya tidak menurun, dalam kondisi full 6 jam kita ambil rata-rata di situ. Nah, apabila 25 jam ini itu kan tidak full, artinya itu 25 jam itu mentok mati sudah, tidak ada daya lagi. Nah, jadi misalnya 6 jam itu tidak redup cahayanya waktu habis pengecasan ataupun awal pemakaian, itu senter bagus, itu bagus. Karena senter sekarang ini lain manual boxnya, lain juga ndak akurasi antara manual box dengan realita. Jangan begitu. Ini sebenarnya sih saya masih mau panjang lagi untuk bahasnya ini, cuma durasinya terlalu lama, jadi sudahlah, lain waktu kita buat video lagi untuk review center. Cuma untuk teman-teman saya ya, kalau untuk dipilihkan antara ini dengan ini, saya lebih milih ini ya, lebih milih ini untuk dipakai baik di darat ataupun di laut, yang ya begitulah. Oke teman-teman semua, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di bawah ini. Terima kasih.